2015 tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengarkah? Waalaikumsalam, terdengar. Dengar, Pak. Siap. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita melanjutkan materi dari yang minggu lalu ya. Jadi sebenarnya materinya masih sama. Ada fungsi digitalisasi dalam keuangan, tapi mungkin ini nanti kita akan mencoba lebih spesifik ke arah bagaimana caranya sebuah sistem gitu ya, perkembangan teknologi dan lain hal sebagai macamnya itu juga diterima oleh bisnis. Nah, mungkin nanti juga ada beberapa tambahan dari kasus gitu ya, soal-soal kasus. Tapi sebenarnya ini memang lebih banyak topiknya itu kemarin itu sudah kita bahas gitu. Di minggu kemarin itu sudah kita bahas. Nah, tapi sekarang ada beberapa spesifik topik aja. Nah, jadi mungkin nanti ada beberapa bahasan yang memang kalau sudah dijelaskan di minggu kemarin, mungkin itu saya percepat aja gitu ya. Oke, saya share screen dulu. Oke. Nah, jadi judul materinya pendalaman digitalisasi pada fungsi keuangan perusahaan. Kenapa yang Kenapa yang SDM? Kenapa yang bisnis model? Kenapa yang marketing nggak kita pendalaman? Karena memang kita kan di akunting gitu ya. Sehingga fungsi digitalisasi pada keuangan itu menurut penyusun dari CRPS ini itu lebih harus diberikan informasinya secara mendalam. Harapannya sebenarnya nanti teman-teman bisa memahami bagaimana fungsi dan peran digitalisasi itu sampai ke penyusunan dari si flowchart, dari si ketika memang perlu disamakan dengan modal bisnis dan segala macam gitu ya. Nah, dari si fungsi digitalisasinya ini terhadap keuangan. Dulu juga saya punya pengalaman gimana caranya mengintegrasikan agak panas. Gimana caranya mengintegrasikan laporan Jadi gimana caranya mengintegrasikan sebuah sistem keuangan gitu ya, dulu dari e-commerce, tapi itu juga masuk ke dalam si pembukuan akuntansinya gitu. Kebetulan bisnis yang waktu itu saya coba tanganin itu memang banyaknya lebih ke B2C gitu ya, retail. Sehingga penggunaan e-commerce itu menjadi tulang punggung banget gitu untuk melaksanakan penjualan. Nah, yang terjadi kadang-kadang data yang ditarik dari si e-commerce itu, dia itu bisa tercatat itu kadang-kadang gitu ya, dan uangnya sampai masuk itu kadang-kadang H+3, H+4 gitu. Ya karena memang adanya perbedaan. Nah, pengennya si orang yang punya bisnis itu otomatisasi gitu. Jadi ketika ada penjualan, oke nggak apa-apa uangnya belum masuk dulu gitu, belum kita terima karena kan itu memang perlu seperti di withdraw gitu ya. Oke nggak apa-apa itu belum masuk dulu, tapi setidaknya sudah tercatat gitu, sehingga dia pengen itu sama. Ketika di laporan keuangan dan juga di laporan e-commerce itu penjualannya selalu sama. Nah itu memang jadi ini sih sebenarnya jadi sebagian itu menjadi tantangan. Kenapa bisa menjadi tantangan? Karena adanya perbedaan pencatatan gitu. Nah akhirnya diintegrasikannya dengan trigger gitu ya. Maksudnya trigger itu adalah ketika memang si barang dipesan lalu barang dikirimkan. Nah itu kan akan ada output ya dari si e-commerce-nya gitu kan, bahwa itu barang sudah diterbitkan. Nah triggernya itu dibuat ya menggunakan bahasa pemrograman pastinya gitu ya, untuk memberitahu untuk segera mengupdate laporan keuangan atas dasar pengiriman pesanan tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Diharapkannya juga nanti teman-teman bisa seperti itu gitu. Walaupun itu next level things ya sebenarnya, dan itu juga nggak diajarkan gitu dalam materi ini sampai nanti dengan
kita sampai UAS itu sebenarnya nggak diajarkan gitu. Cuman setidaknya ketika ada permasalahan seperti itu, diharapkannya teman-teman mampu gitu, ini perlu diapakan dan bagaimana caranya, seperti itulah kurang lebihnya. Ya ini gitu ya, tadi sebenarnya yang saya ceritakan itu ada di sini menghubungkan materi teori dengan praktik gitu, dan itu juga karena memang kita tidak ada kasusnya gitu ya, kasus nyatanya, dan juga itu bukan jadi projeknya teman-teman gitu. Kalau di reguler pagi itu jadi project teman-teman. Jadi kalau anak-anak reguler pagi, bisnis digital itu mereka bikin, eee, kegiatan ya, jadi base-nya itu kelas project gitu. Project base gitu ya, kelasnya itu project base. Jadi nggak ada UTS, nggak ada UAS, tapi mereka melaksanakan, digitalisasi gitu. Kalau yang semester ini, saya nggak ngajar sih sebenarnya kalau yang untuk kelas reguler pagi, sekarang mereka bikin, apa namanya itu, jualan online gitu ya. Mereka berjualan online gitu karena, itu kan berdasarkan kesepakatan angkatan. Nah, sebelumnya itu kita bikin e-commerce kecil-kecilan gitu. Nah, sebelumnya bikin, database, manajemen sistem gitu ya, karena di-collab sama SMDB dan segala macam, seperti itulah kurang lebihnya. Nah, itu yang memang menghubungkan materi teori dengan praktik. Nah, selanjutnya juga ada merefleksikan implementasi dan juga meningkatkan kemampuan analisis terhadap dampak digitalisasi keuangan. Nah, ini mungkin ya, bisa kita ya ini tuh adalah CPMK-nya lah gitu, setidaknya dalam pertemuan ini, teman-teman bisa, melihat gitu ya, baik dari materi yang sebelumnya, materi yang hari ini, nah ini yang akan laksanakan itu ya secara reviewnya. Jadi nanti kita juga akan ngebahas mengenai ERP, AI, kalau AI kayaknya kemarin sudah terbahas ya. Nah, RPA sebagai alat utama, meningkatkan transparansi, efisiensi, keandalan data, teknologi mempercepat dan menyederhanakan proses keuangan. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke, kalau dari struktur organisasi teman-teman pasti nggak terlalu asing dengan, eee, ini ya, dengan kata CFO, Chief Financial Officer gitu ya. Jadi kalau misalnya di bahasa Indonesia kan katanya mah direktur utama. Padahal fungsi utamanya sebenarnya di atas direktur gitu ya, kalau misalnya kita ngelihat direktur itu menyusun strategi, bla bla bla, segala macamnya gitu. Nah, CFO itu sebenarnya, dia harus bisa mengembangkan juga gitu. Nah, itu mungkin ya hanya perbedaan istilah, tapi yang memang akhirnya terdapat perbedaan dari tugas pokok fungsinya gitu ya. Nah, saat ini tuh kalau misalnya kita lihat dari digitalisasi gitu ya, yang ditekan itu dari segala macam model bisnis yang saya tahu gitu ya, itu tuh sebenarnya adalah bagaimana caranya kita bisa melaksanakan efisiensi dan efektivitas dari dasar aktivitas, gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki keuntungan, ya, keuntungan itu yang bisa kita investasikan untuk menghasilkan sebuah inovasi lagi. Jadi berputarnya seperti itu teman-teman, gitu ya. Nah, contohnya, saya punya beberapa teman yang dia, kerjanya itu benar-benar semuanya WFA, work from anywhere, mau di rumah boleh, mau sambil ngafe boleh. Mau sambil di Bali lagi apa dan segala macam juga sebenarnya boleh gitu. Karena memang mereka sudah bisa menyusun KPI-nya masing-masing gitu. Nah itu kalau buat saya mungkin agak-agak ini ya, masih agak-agak pemikiran zaman lama gitu ya, ada kebawanya gitulah. Kadang-kadang saya kalau misalnya semuanya tim itu terpencar-pencar dan segala macam kayaknya masih belum bisa gitu. Tapi ternyata base dari penelitiannya, terlebih lagi itu yang dilakukan di Eropa ya, di Eropa itu memang udah banyak banget yang seperti itu, ternyata itu meningkatkan productivity dan juga dapat menekan dari biaya operasional atau OPEX-nya dari sebuah perusahaan. Sehingga harapannya dari perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan, going concern perusahaannya bisa lebih panjang, gitu. Nah, jadi gimana sekarang caranya si pemimpin ini gitu ya, baik dari CEO-nya ataupun sekarang kita fokusnya ke CFO-nya ini, dia bisa meminimalisir beban-beban yang memang seharusnya itu bisa dikurangi tapi tanpa mengecilkan atau mengurangi productivity dari setiap orang-orangnya gitu. Tapi memang kalau misalnya kita sekarang lihat gitu ya, BYD kenapa bisa murah banget, contohnya gitu ya dari murah, ya maksudnya bukan murah banget ya, saya juga nggak punya sih.
value to worth-nya itu, value for money-nya dari barangnya itu oke banget gitu ya. Harga sekitar 400, 500 sudah dapat mobil yang oke gitu daripada mobil-mobil Jepang. Kalau saya ngelihat gitu ya, ternyata dia itu melaksanakan, apa namanya, efisiensi dari segi penggunaan listrik gitu ya. Dari segi hal-hal yang memang akhirnya dalam tanda kutip memang itu bisa ditekan gitu secara efisiensinya. Ketika satu ruangan itu tidak digunakan, ya listriknya nggak ada yang terhubung gitu. Jadi kayak kita nggak bisa gitu kayak, ikut ngecas di kantor gitu, terus ketinggalan gitu ya sampai besok pagi gitu, lupa ke bawah gadgetnya. Ya kalau di BYD sana kayaknya udah nggak ada gitu ya, dan itu memang tapi merubahnya ekosistem itu tuh sangat-sangat sulit. Sama juga ketika kalau misalnya kalian saya pernah ngomong kayaknya atau di kelas ini atau di kelas satunya lagi, udah beres kerja gitu ya, masih nongkrong-nongkrong, masih pakai WiFi-nya kantor gitu, masih minum kopinya dari kantor, masih make dispensernya dari kantor, kulkasnya dari kantor gitu. Padahal jam kerja udah habis gitu. Nah, bukannya berarti pelit kalau menurut saya, ketika saya sudah memahami hal tersebut gitu ya. Ternyata hal itu tuh adalah yang bisa memenangkan persaingan di pasar-pasar global. Sehingga orang-orang dengan nilai yang value-nya yang lebih rendah, dia bisa membandingkan, tapi dia bisa mendapatkan kenyamanan yang lebih, mungkin kalau misalnya kita ngomong BYD gitu ya, atau juga value-nya lebih tinggi, ketika yang didapatkan bukan masalah value harganya, tapi value yang didapatkannya, dirasakannya lebih tinggi, ya pelanggan akan datang. Seperti itu. Jadi memang konsep sekarang itu adalah, resource utilization, memanfaatkan, sumber daya yang ada, gitu. Tapi dengan tidak menghambur-hamburkan, gitu. Oke, itu ya salah satu contohnya transformasi dari digital. Jadi contohnya ada teman saya yang memang benar-benar WFA, gitu ya. Dia, perusahaannya di Surabaya, dianya di Bandung, gitu. Kalau misalnya memang perlu ketemu dan segala macam kadang-kadang ya lebih banyaknya untuk Zoom, gaji oke, gitu. Dan itu juga bukan jadi hal yang aneh gitu ya kalau sekarang ya banyak banget gitu kan. Lalu yang kedua juga transformasi digital untuk dasarnya adalah efisiensi gitu. Banyak dilakukan oleh beberapa, eee, jenis usaha gitu. Lalu selanjutnya mengelola risiko teknologi dan keamanan data. Seperti ini, data keuangan itu harus selalu confidence, kecuali perusahaan yang memang sudah IPO ya. Laporan keuangannya pasti mereka di-publish, tapi kan strategi bagaimana caranya bisa membuat sebuah beban bunyinya angkanya seperti itu kan tidak di-publish gitu ya. Nah, kita sebagai akuntan nantinya gitu ya ataupun sekarang sudah menjadi akuntan, ketika kita dapat menyusun sebuah strategi tersebut dan juga dicontek sama orang lain atau dicontek sama perusahaan kompetitor ya, itu bisa menjadi sebuah risiko yang besar untuk bisnisnya. Kenapa? Ya, sekarang itu perubahan dinamis ya teman-teman gitu. Jadi kadang-kadang yang saya lihat, semua perusahaan itu selalu berlomba-lomba memiliki sesuatu hal yang memang mengenai pembaharuan. Nah, kalau kita masih menyusun strategi, datanya hilang, diaplikasikan di perusahaan orang lain, di perusahaan orang lain ternyata bagus, berjalan dengan sangat baik. Nah, perusahaan kita yang bikin hal tersebut nggak bisa memanfaatkan hal yang sama. Karena memang akhirnya itu sudah diketahui gitu. Sehingga untuk mendapatkan persaingannya agak jadi sulit gitu ya. Terus kenapa itu jadi tanggung jawabnya CFO gitu. Ya karena memang balik lagi ke tadi, data keuangan itu benar-benar harus confidential gitu. Dan pengambilan keputusan berdasarkan strategik, baik untuk keputusan bisnis ataupun non bisnis, ketika melibatkan keuangan, ya CFO mempunyai peran penting juga di sana. Nggak bisa kita pungkiri, ya ketika adanya, seharusnya, saya nggak tahu, ketika adanya efisiensi, ketika adanya pemutusan hubungan kerja dan segala macam, ya seharusnya CFO udah tahu itu. Malah kalau menurut saya, ketika dia mendapatkan dalam tanda kutip usulan
untuk merekrut, itu tuh CFO tuh harus udah bisa memproyeksikan ada di batas mana sebenarnya dari perusahaan kita mampu menumpang karyawan, gitu. Nah, yang terjadi kan kadang-kadang sekarang itu ngambil banyak gitu ya, si perusahaannya itu ngambil orang banyak gitu, hiring-nya banyak, sehingga KPI-nya ketumpuk-tumpuk dan segala macam. Kalau dulu masih dibiayain sama orang gitu, sama investor dan segala macam, ketika sekarang sudah tidak dibiayain lagi, mereka harus efisiensi, akhirnya gimana? Cut 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 terus aja gitu, ya sampai efisien, sampai sesuai. Nah itu menurut saya, ya nggak tahu sih, tapi kalau misalnya itu strategi bisnis sah-sah aja gitu ya. Tapi secara keuangan, proyeksi keuangan, apalagi di bidang finance, ketika kita udah tahu kemungkinan besar atau memproyeksikan lah, kita bukan belum tahu lah, kita bukannya sudah tahu. Ketika kita memproyeksikan sebuah nilai pada laporan keuangan, baik itu juga brutonya atau netonya, seharusnya hitungan tersebut itu sudah muncul. Batas mana kita bisa membayar gaji karyawan. Jangan akhirnya terus-terusan keluarin gitu loh. Nah, apalagi kalau misalnya ternyata target sales-nya nggak terpenuhi, ya pasti kan udah akan rugi gitu. Karena nggak ada yang karyawan yang tidak mau dibayar gitu. Kalau sekarang sih, kayak gitu ya. Nah itu juga yang akhirnya dapat menguatkan dari CFO ya, ketika dia tahu mengelola risiko teknologi dan keamanan datanya, supaya strateginya tidak diambil, hal-hal yang dia akan siapkan itu juga memang benar-benar terjaga untuk memenangkan persaingan gitu ya, sehingga dia punya datanya untuk dianalisis dan akhirnya menjadi sebuah keputusan. Eee, kalau bagi saya, kalau saya as a owner gitu ya, as a owner, keputusan yang saya ambil itu pasti melibatkan keuangan, terlebih dahulu, melibatkan keuangan terlebih dahulu. Karena saya bukan murni, business person gitu ya, bukan murni businessman gitu. Sebagian masih ada konsultannya, sebagian masih ada akademisinya dan segala macam gitu. Sehingga banyak banget pertimbangan, jadi bukan risk taker. Kadang-kadang kalau misalnya memang perlu ngambil sebuah keputusan, yang saya lihat terlebih dahulu adalah keuangannya dulu. Bukan marketnya gitu ya, bukan potensinya gitu. Walaupun kadang-kadang dipikir ulang gitu ya, potensinya bagus atau tidak dan segala macam, yang namanya itu bisnis gitu. Ya jadi pertimbangan lah gitu. Tapi kalau misalnya bilang, "Wah ini terlalu beresiko." Kenapa beresiko? Kita keluarin sekarang all in, bulan depan kantor tutup. Nah itu saya nggak mau, udah pasti nggak mau. Gitu, kecuali kita punya safety net-nya gitu, safety net fund-nya. Ini gagal kita masih bisa lah gitu, kurang lebih sekitar 1 tahun, 2 tahun masih bisa ongoing perusahaan. Wah itu bagus, itu yang saya ambil gitu. Walaupun belum pasti gitu ya, karena kan bisnis kan memang berkaitan dengan ketidakpastian gitu. Kalau bisnis sudah pasti ya kita nggak akan ada yang jadi pegawai, jadi bisnismen aja karena sudah pasti kaya. Nah, ini contohnya gitu ya, kenapa Telkom ya, teman saya di Telkom soalnya Pak, jadi seringnya ngobrolnya sama dia sehingga banyaknya taunya gitu ya, hal-hal yang memang dijelaskan, bertukar pikiran itu ya dari si PT Telkom ini. Nah, ini nggak sebenarnya tidak sesuai 100% gitu ya dengan apa yang, diceritakan, kepada saya. Tapi at least ini bisa memberikan gambaran. Oh masih nyambung. At least ini bisa memberikan, gambaran gitu. Jadi, eee, ceritanya gini, Telkom itu punya unit dari keuangan itu berbagai macam, karena Telkom se-Indonesia gitu ya. Kita ambil aja Telkom Bandung, Bandung itu akhirnya sampai daerah mana, sampai daerah, Priangan lah ya, yang menjadi unit bisnisnya gitu ya, yang menjadi fokus bisnisnya. Nah itu tuh ada unit namanya FCBP 5, kalau di Bandung itu FCBP 5, terdiri dari beberapa divisi. Kalau ini mau boleh kata teman saya boleh di-share. Yang pertama itu, finance reporting, lalu yang kedua itu, budgeting, controlling ya, lalu yang ketiga itu tax, yang keempatnya finance gitu ya, finance-nya.
APAR lah banyaknya di sana gitu. Nah, jadi setiap bulan itu mereka konsol, teman-teman. Konsol dengan mana? Ya dengan segala macamnya, dengan Telkomsel ya, dengan anak unit-unit usahanya, dengan yang di luar kota, maksudnya yang di Jakarta, ya mungkin juga ada perwakilan di Makassar, perwakilan di Sumatera dan segala macam gitu, dan itu setiap bulan mereka konsol, gitu ya. Nah, kejadian lucunya adalah ketika Covid. Sebelumnya teman saya tuh kalau udah tanggal closing gitu ya, pasti keluar kota teman-teman. Untuk apa? Untuk rekon. Rekonnya di Solo, Jogja, seenggaknya Jakarta, kayak gitu-gitu. Ketika memang sudah mau tanggal konsol. Jadi setiap bulan tuh teman saya itu pasti keluar kota untuk konsol, ya dari laporan keuangannya gitu. Nah, ketika Covid ya nggak bisa lah gitu ya. Yang bisa yang bisa jalan-jalan itu kan cuman orang kaya doang yang memang benar-benar punya private jet dan segala macam. Mereka mah tidak ada pembatasan karena punya uang yang terbatas sebenarnya. Akhirnya dibuatlah gitu ya. Mereka dibuat, bukan SAP-nya karena SAP-nya mah udah dari lama, dari tahun 2006, 2007 Telkom tuh udah pakai SAP kalau nggak salah gitu ya. Nah, dia membuat implementasinya. Jadi gimana caranya untuk merekonsiliasi secara bareng-bareng di luar, dari ketemuan tatap muka segala macam gitu ya. Nah, akhirnya mereka yang menggunakan segala macam teknologi, awalnya Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, apalah segala macam gitu. Akhirnya mereka punya sebuah platform. Nah, platform itu yang dilakukan sampai sekarang, teman-teman. Sehingga akhirnya mereka bisa menghasilkan laporan konsolidasi itu lebih cepat 40%. Nah, ini memang benar, gitu ya. Kalau yang pelaporan keuangan meningkat 35% saya nggak tahu lah, gitu. Karena memang tidak terlalu cerita banyak gitu. Tapi laporan konsolidasi lebih cepat 40%. Karena biasanya ya, konsol itu kan harusnya di tanggal ya pokoknya laporan itu terbit setiap akhir bulan, gitu ya. Nah, kalau sekarang teman saya nggak perlu lagi keluar kota terus-terusan, kecuali memang ada urgensi, ya. Lalu yang kedua, di tanggal 5 mereka tuh udah beres rata-rata. Tanggal 1, tanggal 2, ya pokoknya batasnya tanggal 5 sudah beres, kecuali memang ada beberapa hal yang, eee, libur gitu ya, sampai tanggal 7 atau tanggal 8 gitu ya. Tapi memang akhirnya itu bisa lebih cepat. Karena kalau misalnya ketemu teman saya gitu ya, tanggal 5 tuh kadang-kadang belum rilis dulu tuh. Harusnya tanggal 5, ya tapi kadang-kadang belum rilis, sampai akhirnya tanggal 15 udah persiapan lagi mau konsol untuk yang bulan berjalan. Sehingga terus-terusan seperti ini. Sekarang kalau menurut saya itu akhirnya lebih enak. Katanya seperti itu, ya. Sehingga itu, juga bisa menghasilkan audit trail otomatis dan transparan ya, karena internal auditnya gitu ya. Lalu juga ada yang nggak tahu sekarang tuh masih pakai Deloitte atau EY nggak, Telkomtech gitu ya. Jadi si laporan keuangannya itu ketika kita tarik data masuk ke sistem dan segala macamnya gitu ya. Nah, mereka itu sudah bisa melihat gitu. Karena kan dulu juga Telkom mau punya bisnis untuk bikin, apa namanya itu, data center di Indonesia, ya. Kan di luar negeri ada AWS, ada Azure, ya seenggaknya Google gitu ya, Google Cloud segala macam. Nah, dulu tuh Indonesia udah mau punya tahun 2020 kalau nggak salah pada itu Telkom tuh bikinnya, tapi nggak jadi gitu. Nah, sekarang mereka itu semua dokumennya sudah sudah harus scanning. Jadi laporannya sudah bentuk, apa, ya nota, voucher jurnal gitu-gitu ya kayaknya, BA gitu semuanya sudah full digital. Nah, kayak gitu. Nah, ini ya, RPA tuh rekayasa perangkat akuntansi, teman-teman, ya. Apa namanya itu, software akuntansi, astagfirullah, ya. Sekarang sudah banyak, jadi beberapa jurnal juga sudah bisa menggunakan AI dan segala macam, tapi saya belum, terlalu in touch dengan teknologi AI pada saat penjurnalan gitu. Setahu saya memang itu sudah bisa di-triggering gitu ya, kayak yang waktu kemarin, dulu memang belum terlalu kuatnya AI, jadi nge-triggering gimana ketika ada penjualan dari e-commerce, bisa masuk langsung dibilangin bahwa ini penjualan dan harus kamu catat gitu ya. Kalau sekarang kan pakai AI kayaknya bikin trigger-trigger gitu untuk bahasa pemrograman setidaknya pakai Python juga atau, Java gitu ya, atau C juga kayaknya udah bisa kita minta kodenya ke si,
AI gitu ya. Nah, itu seperti itu. Lalu deteksi anomali transaksi secara real time, reduksi pekerjaan repetitif. Ya, pasti ya, reduksi pekerjaan repetitif. Ini saya rasa kayaknya itu aja yang bisa saya jelaskan. Nah, ini beberapa apa namanya, kutipan, bukan beberapa, satu kutipan. Digital transformation empower financial departments to move from reactive to predictive analytics gitu ya. Jadi memang kalau dulu keadaannya seorang akuntansi dan finance itu kan, kalau finance itu kan biasanya memang dia bikinnya proyeksi gitu ya, bikinnya cash flow-nya nanti gimana gitu segala macam gitu. Nah, ketika sekarang akuntansi dan finance itu sebenarnya memang sudah harus melaksanakan prediktif gitu. Dia sudah bisa memprediksi gitu. Ya, analytical things-nya, analytical skills-nya itu memang harus kita kuasai dulu dengan cara memahami dari proses bisnis dan juga memahami bahasa keuangan. Contohnya semisal kayak sekarang lagi, contoh ini ya, baru tadi soalnya saya sambil nunggu kelas ini tuh, saya coba minta AI untuk memprediksi perangnya si Iran Israel dan juga perangnya US Rusia, karena kan si Trump bilang si Putin katanya gila gitu ya. Nah, itu kayak gimana terhadap dampak ekonomi katanya. Prediktif AI gitu ya. Ini juga nggak harus diiyakan gitu. Tapi yang saya baca prediktif AI sebenarnya adalah ini akan menjadi sebuah poros baru dari kekuatan ekonomi. Kayaknya seperti itu. Kenapa? Konflik ini akan menghabiskan banyak biaya, ya. Dan memang ada beberapa, ya kalau dari CA itu katanya dari beberapa negara itu tidak mau tahu-menahu mengenai hal tersebut, gitu. Jadi kan kalau dulu mah meureun nya, kita teh belajar sejarah teh ada gerakan non-blok meureun nya, gitu ya. Nah, Indonesia kan juga ada gerakan non-bloknya, gitu ya. Ya terserah maraneh lah eta mah rek kumaha-kumaha oge gitu, mungkin seperti itu. Nah, sehingga itu katanya yang akan memunculkan sebuah eh, pusat ekonomi baru gitu. Nah, Amerika itu kan juga sebenarnya kalau kita lihat base-nya fakta gitu ya, obligasinya dia itu sudah nggak laku, dijualin sama sama masyarakat dan juga masyarakat dunia gitu ya. Karena memang katanya ya sudah tidak menarik lagi katanya, ngapain gitu. Ai inflasinya 8%, ai manehna nyieunna 6%, bagi hasilnya ya buat apa gitu. Nah, itu juga yang bisa kita gunakan teman-teman, dasar-dasar fungsi seperti itu, kita bisa melihat sebenarnya nanti akan pasar itu akan beralihnya kemana sih? Baik pasar uang, pasar produk, pasar jasa, itu akan beralihnya kemana? Ya kita bisa melihat dari prediktif analitik. Tapi itu sifatnya enggak 100% pasti ya. Kalau 100% pasti mah ya enak atau gitu. Saya juga cobain prediksi emas katanya tuh. Emas itu akan sampai dengan $4.100 per ounce di November atau Desember 2022. Itu kata AI, ya. Ya itu kita nggak tahu lah, wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya ya, dampaknya itu juga yang harus dirasakan adalah ketika transparansi. Di minggu kemarin kita membahas tuh, gimana caranya si digitalisasi itu dapat meningkatkan real time ya, transparansi dan juga accountability dari sebuah laporan keuangan. Nah, kenapa? Ya karena itu memang kita ada kewajiban untuk diperiksa. Sama siapa? Regulator. Gitu ya. Nah, dampaknya sebenarnya dengan adanya digitalisasi seharusnya audit itu bisa menjadi lebih mudah karena datanya sudah tersaji dalam sebuah manajemen information system. Sehingga akan lebih cepat gitu. Kalau dulu kan kadang-kadang kita masih ngaudit, ini kenapa belum mulai? Ya, kita nunggu datanya dulu, datanya masih dicari, walah. Ya, jadi beak we aku nungguan data ketika ngaudit itu. Sekarang seharusnya sudah tidak seperti itu. Data bisa lebih cepat, gitu ya. Terus juga mengenai ini kan kalau di sini ditulisnya jejak audit atau audit trail, ya, itu sudah otomatis yang tahun lalu kita tahu gitu ya. Ini kenapa ya kemarin itu dikoreksi keheula. Oh iya aya di hyperlink dokumenna kertas kerjanya ya. Udah bisa ketahuan.
Ya, oh iya sebabnya ini dan segala macam. Kita nggak perlu lagi cari nomor dokumen di mana dan segala macam. Kalau memang sudah sistemnya sudah oke gitu ya, sistemnya sudah baik gitu. Kalau yang penting mah masukin Excel aja, gitu mah sarua keneh yang bohong. Gitu ya. Nah, lalu juga compliance terhadap regulasi internasional ya, kalau kita kan gunakannya adalah PSAK, area internasionalnya IFRS gitu ya. Lalu pemantauan transaksi secara real time. Ini saya harap teman-teman bisa memahami lah ya, karena terbahas juga di minggu kemarin. Tantangan juga sama, intinya balik lagi keterbatasan SDM, risiko keamanan siber, kebutuhan integrasi antara sistem lama dan baru. Ini saya lagi ngadepin nih teman-teman, cerita sedikit lah. Saya ada klien dia dari konsultan saya, dia pindah software akuntansinya dia pindah. Dia awalnya pakai jurnal, terus holding company-nya bilang kita pakai Accurate semuanya. Ya kalau dulu bebas katanya tuh. Sekarang kita pakai Accurate semuanya. Akhirnya kan jurnal harus diberhentikan kan ya. Ya karena kan memang pemborosan biaya. Narik data tuh teman-teman ya. Narik data. Set, udah semuanya udah diberhentikan. Mau diinjek ke si Accurate ya. Ternyata ada data yang kurang. Ternyata memang harus dari zaman dulu banget, dari awal banget supaya ketika masuk ke Accurate-nya semuanya lengkap gitu. Kayak masuk akal. Narik data tapi kan udah nggak berlangganan. Si Accurate-nya ngomong, si jurnalnya ngomong, kalau mau berlangganan dulu, nanti dibukain datanya. Oke, berlangganan lah sebulan. Tuh, pokoknya kita ambilin data dan segala macamnya. Udah dapat segala macamnya diambilin, set, dimasukin mau ke Accurate. Bahasa pemrogramannya beda. Jadi nggak bisa mau pakai CSV, mau pakai apa dan segala macam tuh gitu ya, itu beda gitu. Sehingga mau nggak mau apa ya harus disesuaikan dulu dengan format Accurate-nya. Accurate-nya ada tanggalnya gitu ya, ada nomor account-nya, ada deskripsinya, ada debit dan itu segala macamnya. Baru itu tuh nanti bisa disesuaikan, baru di-upload CSV-nya. Dan itu tuh perlu sistemnya manualing gitu. Nggak bisa semuanya langsung kita copy paste kayak gitu. Ketika ada nih contohnya beberapa transaksi, kalau di Excel mah NA gitu ya, nggak ketahuan gitu, tidak terdeteksi gitu. Nah, itu kan akan ngejelekin transaksi gitu ya. Ketika kita mau save, tidak balance. Wah itu akhirnya memang benar-benar susah teman-teman. Itu juga akhirnya butuh waktu yang sangat lama. Nah itu adalah salah satu kekurangannya ketika memang kita mau pindah ke sistem yang lain gitu. Sulitnya di sana. Sulitnya nggak semuanya platform itu mempunyai gaya bahasa pemrograman yang sama. Itu jadi akhirnya jadi kendala. Apalagi kalau misalnya memang perusahaannya bukan perusahaan yang memang benar-benar memahami dan punya divisi IT khusus gitu. Ini juga yang klien saya yang saya lagi bantuin itu, dia sama sekali nggak ada IT gitu malah. Karena memang jualnya jual jasa lah. Nah, ini IRP sama ya ini dengan yang kemarin sebenarnya statistik dan segala macamnya. Jadi sudah banyak itu di Asia juga gitu ya sudah menggunakan sistem pencatatan secara IRP. Perubahan budaya organisasi ini juga bisa disebabkan karena adanya teknologi. Saya nggak tahu nih kalau teman-teman masuknya generasi apa, Gen Z kah gitu, atau mungkin ada yang masih kayak saya milenial kayak gitu dan segala macam gitu ya. Tapi terasa teman-teman gitu ya bahwa ketika saya nih contohnya gitu, saya nggak terlalu gaptek amat lah. Saya masih memahami gitu bagaimana mengerti dari sebuah information dan teknologi. Tapi kalau misalnya udah ngomongin TikTok, udah ngomongin Instagram, udah ngomongin Threads, udah ngomongin Meta Ads kayak gitu-gitu, saya agak-agak dodol lah gitu ya. Belum terlalu terbiasa mungkin kayak gitu. Tapi ada orang yang memang saya percayai gitu ya, dan memang ada di tim saya, dia jago banget ketika tahu kayak gini nih itu dan segala macam yang ada di media sosial. Malah tren-tren apa dan segala macam yang terjadi di media sosial, dia tahu. Nah itu yang akhirnya menurut saya ini pasti ada kesenjangan dari segi budaya dalam bekerja. Dan memang itu akhirnya terasa gitu loh. Kalau saya lebih suka
ngobrol, gitu ya. Nah, kalau beberapa ya sama mahasiswa-mahasiswa yang lain juga sama, gitu. Mereka itu nggak terlalu seneng ngobrol, tapi ketika di chat, ya, di grup, kita bikinin grup dan segala macam, itu keluar semua kayaknya alter ego-alter egonya. Daya imajinasinya keluar semua. Tapi ketika, "Yuk kita rapat yuk, meeting," dan segala macam. "Kayak gini nah kita, oke kita mau bahas ini. Kemarin itu kayak gimana?" Dijawabnya saya pernah inget banget. "Ya kayak gitulah Pak, yang kemarin saya WhatsApp-in, buset, ngapain saya ngajak ketemu." Kayak gitu ya. Tapi memang itu yang jadi adanya perubahan gitu. Nah, itu juga yang memang berdampaknya terhadap si, ekosistem digital gitu. Ketika saya minta tolong, "Eh, ini tolong dong, ini di-scan tapi dokumennya ini perlu disesuaikan dulu dan segala macam, bisa nggak?" Sekarang udah ada PDF reader, PDF editor gitu ya segala macam. Anak-anak Gen Z itu cepet banget untuk kerjainnya kayak gitu, udah beres gitu, nggak perlu lama-lama gitu. Tapi buat saya perlu tahu dulu setiap yang ada di menunya itu apa aja gitu ya, contohnya ini file, ini edit itu ada apa aja gitu ya, view itu ada apa aja gitu. Dilihatin kadang-kadang kayak gitu kan ya. Tapi kalau sekarang Gen Z mah udah, oh ini edit, ini ada edit itu untuk ekstrak, oh ekstrak itu untuk jadi file, kayaknya udah ngerti sendiri gitu loh. Hebatnya kayak gitu. Udah, ini adalah diskusinya tuh ya teman-teman. Jadi ya sebenarnya sama, kalau menurut saya nggak tahu nih, kalau menurut saya seharusnya tidak terbantahkan lagi bahwa peranan digitalisasi dalam keuangan itu udah sangat-sangat merasuk gitu ya. Sampai tukang cilok aja udah punya QR, dan itu tuh adalah bentuk salah satu digitalisasi dalam keuangan, finance digitalization gitu ya. Kenapa? Karena dia harus punya akun yang terhubung dengan handphonenya, datanya dan segala macam in-bank gitu ya, untuk dia mendapatkan uangnya. Dan dia harus terhubung dengan internet. Ya itu sudah digitalisasi banget gitu. Sudah digitalisasi banget. Sudah tidak bisa lagi kita bantahkan itu tidak digitalisasi. Kecuali memang yang benar-benar masih memegang peranan teguh sebagai warung yang klasik lah gitu contohnya. Yang memang harus cash gitu ya, segala macam. Catatan masih pakai itu gitu. Untuk ngebikin inventory list dan segala macam, masih ngitung manual pakai buku sidu, jadi garis-garisin segala macam. Padahal itu seharusnya sudah bisa dilakukan dengan cara digitalisasi. Tapi balik lagi, siap nggak? Bukan hanya UMKM, perusahaan pun bisa siap atau tidak. Contohnya apa ya? Yang ketika saya sekarang klien saya yang sedang saya bantuin, mereka harus pindah software akuntansi, tapi nggak ada orang IT yang ngerti, paham dan segala macam. Pas mau masuk dan segala macam, akhirnya punya masalah sampai sekarang belum beres-beres. Gitu ya. Jadi bukan hanya UMKM, small medium enterprise juga sama. Apalagi yang sudah big firm gitu, udah perusahaan besar. Itu agak sulit. Oke, itu mungkin yang bisa saya informasikan pada teman-teman untuk malam ini. Ada yang ingin tanyakan kah? Oh ya, jangan lupa absen ya teman-teman. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Cukup mungkin ya untuk pertemuan hari ini. Kalau cukup saya cukupkan juga ya pertemuan hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan teman-teman, jika tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan, kalau ada saya penugasan, nanti saya akan informasikan di Google Classroom ya. Mudah-mudahan sih saya masih bisa sesuai dengan jadwal supaya nggak harus ganti-ganti. Oke, mungkin saya cukupkan. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kita diberikan waktu kesehatan, diberikan waktu yang luas untuk tetap terus bisa upgrade diri.